Baiklah, teman-teman, ini adalah Haris Sultan. Rezim Islam benar-benar bertekuk lutut, bukan hanya secara metaforis, tapi harfiah, bertahan pada kekuasaan, panik di balik pintu tertutup, dan sekarang benar-benar memohon kepada Donald Trump agar tidak membom mereka. Renungkan itu sejenak. Ini adalah rezim yang membangun seluruh identitasnya di atas keberanian palsu, sikap suka berperang, dan arogansi. Parad militer, seruan kematian bagi Amerika dan Israel, arak-arakan rudal, serta teater revolusioner. Sudah berlangsung puluhan tahun. Sekarang mereka panik. Saya tidak melebih-lebihkan sama sekali, seperti yang akan Anda ketahui sebentar lagi. Saya belum pernah melihat diplomat, terutama dari rezim yang bermusuhan dan agresif secara ideologis, bertingkah seburuk dan sememalukan ini. Ini bukan kekuatan atau strategi, melainkan keputusasaan dan permohonan. Yang kita lihat sekarang bukan diplomasi, melainkan rezim yang sadar waktunya hampir habis. Apa maksud saya? Seperti saya bilang, saya tidak melebih-lebihkan. Izinkan saya memutar beberapa cuplikan wawancara dengan Menteri Luar Negeri rezim Islam, di mana dia mengatakan bahwa kami bersedia sepenuhnya meninggalkan program nuklir kami. Selama 30 tahun, kalian berjuang dengan Barat untuk mempertahankan program nuklir kami. Kami negara berdaulat, akan hancurkan Israel dan pangkalan Amerika di Timur Tengah. Kalian sangat putus asa hingga berkata, tolong jangan bom kami siap hentikan program nuklir. Dengarkan ini, sangat memalukan, saya tidak tahu apa yang dipikirkan Presiden Trump. Mungkin ini yang ingin dia lihat, mungkin dia ingin melihat mereka merendah dan dipermalukan, berlutut, mungkin itu yang dia inginkan. Dan kemudian dia mungkin akan membom mereka, saya tidak tahu, atau dia mungkin hanya akan berkata, kamu tahu apa? Misi selesai, saya tidak tahu. Saya sangat berharap Trump tidak mundur. Presiden Trump perlu memahami satu hal bahwa jika dia membom rezim itu dan rezim itu dijatuhkan, lalu seperti yang Anda tahu, negara-negara bertahan selama berabad-abad, bukan puluhan tahun, tapi berabad-abad. Dan negara seperti Iran yang telah ada selama ribuan tahun akan bertahan untuk waktu yang sangat lama. Dan selama negara itu masih ada, mereka akan selalu memiliki. Presiden Trump akan tercatat sebagai salah satu bapak pendiri selamanya dalam sejarahnya. Trump mungkin tak masuk Gunung Rushmore, tapi ia pasti akan jadi patung. Di Teheran mungkin akan ada jalan, gedung, kota, atau desa yang dinamai Presiden Trump. Jika Presiden Trump membantu rakyat Iran membebaskan diri, izinkan saya putar video ini untuk Anda. Ini memalukan dan mengejutkan. Saya mengambil cuplikan ini dan menambahkan subtitle. Lihatlah, ini sangat memalukan. Jika tim negosiasi Amerika Serikat mengikuti apa yang dikatakan Presiden Trump untuk mencapai kesepakatan yang adil dan setara guna memastikan tidak ada senjata nuklir. Ini yang dia ucapkan di unggahan terbarunya. Kalau begitu, saya yakin kita bisa sepakat. Kalau begitu, kita bisa sepakat. Pembawa acara CNN itu tak paham dan tak sadar. Apa yang baru saja terjadi? Anda mau tinggalkan program nuklir? Bukankah itu tipu daya Anda? Presiden Trump mengatakan berusaha tidak memakai kekuatan militer. Pasukan kini ditempatkan di sekitar Iran, termasuk kapal induk dan lokasi lain. Jika bisa ada kesepakatan yang dapat diterima, seperti apa kesepakatan yang dapat diterima bagi Iran sejauh menyangkut nuklir? Seperti apa kesepakatan adil dan setara? Terkait program nuklir, semua tahu keinginan Presiden Trump. Benar-benar menghentikan program nuklir. Dia akan memperjelas hal itu. Seperti yang saya katakan, kesepakatan adil dan setara, seperti yang disebutkan, tanpa senjata nuklir. Untuk memastikan tidak ada senjata nuklir, hal itu bisa dicapai. Wah, ada apa ini? Apakah Anda setuju? Presiden Trump berkata, tidak ada senjata nuklir dan kami setuju sepenuhnya. Kami setuju, jangan gunakan senjata nuklir atau bom kami. Tolong cabut sanksinya. Bernegosiasi tentang program nuklir kami untuk memastikan bahwa tidak ada senjata nuklir. Untuk memastikan bahwa itu damai dan akan tetap damai selamanya. Itu tentu bisa menjadi kesepakatan yang sangat baik. Sebagai gantinya, kami mengharapkan pencabutan sanksi. Oke, itu bukan jawabannya, teman-teman. Bahkan lebih buruk dari itu. Sudah berapa kali kamu dengar?
Amerika masuk ke Irak dan Venezuela demi minyak. Orang-orang ini berpikir bahwa Amerika masuk ke negara-negara tersebut dengan cara kolonial lama, di mana kamu masuk, kamu menyita aset nasional lalu mengurasnya habis-habisan. Bukan begitu cara kerja Amerika. Amerika masuk, memenangkan kontrak, lalu semua orang jadi kaya. Oke? Exxon Mobil mendapat kontrak, membayar royalti ke pemerintah, lalu semua orang jadi kaya. Itulah cara yang adil dan setara. Sering kita dengar itu. Namun banyak orang di dunia ketiga berpikir Amerika masuk seperti Inggris ke koloninya, lalu menguras habis. Padahal Amerika tidak bekerja seperti itu, meski tetap saja. Dan mereka mengatakan hal yang sama tentang Iran, bahwa, Amerika menginginkan minyak mereka, Amerika menginginkan minyak mereka. Khamenei menulis di Twitter menunjukkan betapa menyedihkannya mereka. Di dunia maya, mereka adalah propagandis, termasuk Khamenei. Mereka menggertak, membesar-besarkan, pura-pura berani, seolah akan menghancurkan segalanya. Mereka masih begitu. Ini yang ditulis Khamenei di Twitter pada 2 Februari. Iran kaya daya tarik, minyak, mineral, gas, dan letak geografis strategis. Amerika Serikat ingin menguasai Iran seperti dulu. Dasar pembohong, lihat ini, saya membalas di bawahnya di Twitter. Saya penasaran apakah dia melihat itu. Untuk menjaga sesama muslim mereka tetap senang. Mereka bilang, hey, mereka datang untuk minyak kita, mereka datang untuk sektor energi kita. Tapi menteri luar negeri mereka secara harfiah berlutut, memohon kepada Donald Trump dan berkata, hey, jangan bom kami, silakan ambil minyak kami. Kalau mau, silakan dengarkan. Sebagai prinsip, kami tidak punya masalah untuk berbisnis dengan perusahaan-perusahaan Amerika. Kamu tetap berbisnis dengan perusahaan Amerika, lalu bagaimana dengan slogan mati untuk Amerika? Mereka datang mengambil minyak kita, situasinya makin buruk. Setelah Joint Comprehensive Plan of Action, kami langsung menandatangani kontrak dengan Boeing untuk membeli lebih dari 80 pesawat kesepakatan dan kontraknya sudah ditandatangani. Jadi intinya, kamu tidak keberatan perusahaan Amerika masuk ke sektor energi kami. Masuk ke sektor energi. Selama ini kamu bilang, Amerika mau ambil minyak kita dengan cara kotor, tapi sekarang malah bilang ke Amerika, jangan bom kami, ambil saja minyaknya. Ke sektor transportasi kami atau apalah, Amerika Serikat punya masalah karena sanksi utama terhadap Iran ini. Mereka tidak. Ya, mereka memberi sanksi karena kalian rezim kejam yang menindas rakyatnya sendiri. Itulah sebabnya Amerika Serikat tidak mau berbisnis dengan kalian, binatang kotor. Sesederhana itu, Amerika Serikat berhak untuk tidak berbisnis dengan kalian. Juga meminta sekutu dan negara lain yang ingin berbisnis dengan Amerika agar tidak berbisnis dengan kalian. Itulah alasannya. Dan mereka tidak mengizinkan perusahaan Amerika bekerja sama dengan Iran kecuali mereka mendapatkan izin khusus atau apalah. Sungguh tak tahu malu, tapi yang terbaik kusimpan di akhir. Kita tahu betapa brutal rezim ini dan berapa banyak rakyat mereka sendiri yang telah dibunuh. Dan ketika tentara Iran, mereka sendiri menolak untuk membunuh sesama warga Iran, mereka mendatangkan orang-orang dari Pakistan, Irak, Suriah, dan Afghanistan untuk membunuh orang Iran. Pada 8 sampai 9 Januari, mereka membunuh lebih dari 20-30 ribu orang dalam 2 hari. Saya sering melihat video kamar mayat penuh. Saya akan putar satu untuk Anda, mungkin perlu di-blur agar YouTube mengizinkan. Lihat respons pria ini, dia kembali menjilat Donald Trump tanpa memprovokasinya. Meskipun Khamenei begitu, itulah yang mereka lakukan. Mereka mengatakan satu hal di depan umum dan mengatakan hal yang sangat berbeda di belakang layar. Dan jelas ini bahkan bukan di belakang layar. Ini seperti seseorang berperan sebagai polisi baik dan jahat. Dia bilang, kamu tahu Donald Trump itu orang yang pintar. Ini semua ulah Israel yang mencoba membuat kita saling bertarung. Israel dan Amerika Serikat punya kepentingan bersama menyaksikan kejatuhan rezim jahat ini. Dengarkan baik-baik. Demonstrasi dan protes damai kadang berubah menjadi kekerasan, namun masih dapat ditoleransi. Kadang-kadang memang terjadi kekerasan dan itu masih bisa ditoleransi. Sungguh besar hati Anda. Pemerintah berdialog dengan pemimpin demonstran untuk mencari solusi atas keluhan mereka. Tapi sejak Lihat ini, kamar mayat di Iran. 8 Januari, Saya memutar video ini sambil mendengarkan kata-katanya yang menyedihkan. namun sejak 8 Januari 2013 hari ini sangat berbeda. Kita menghadapi kisah yang benar-benar lain.
Ada elemen teroris dan milisi masuk ke demonstrasi ini membawa senjata, lalu menembaki polisi dan pasukan keamanan kami. Dan kami tidak punya pilihan selain menghadapi mereka. Karena memiliki banyak senjata, mereka mendapat instruksi dari luar, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Tidak ada bukti yang diberikan tentang semua itu. Sangat masuk akal jika ada beberapa agen Mossad di lapangan yang memberikan dukungan kepada rakyat Iran. 100% mungkin. Tidak mungkin ribuan orang yang dibunuh ini semuanya agen Mossad. Mereka adalah perempuan, ibu, ayah, dan saudara mereka. Banyak yang benar-benar menangis. Di beberapa video, saya kecilkan volume agar kalian dengar orang ini. Bayangkan jika beberapa penjaga kalian terbunuh. Lalu kalian dengan brutal membunuh puluhan ribu rakyat kalian sendiri. Itu tidak terjadi dimanapun. Mereka sangat sibuk dengan propaganda. Mereka terus memutar foto-foto Rene Good dan Alex Preti, kalau tidak salah namanya. Mereka terus memutar videonya. Amerika juga membunuh demonstran. Benar, lihat kamar mayat penuh sesak dan betapa hebohnya di sana. Karena di Amerika, standarnya benar-benar berbeda. Kami menghargai kehidupan manusia. Meskipun kami tidak setuju dengan orang-orang itu, kami tetap menghargai kehidupan manusia. Itu adalah bab yang memalukan dalam sejarah Amerika. Begitulah perbedaan antara negara seperti Amerika dan rezim brutal seperti rezim Islam. Dan dia akan membuat pengakuan, dengarkan. Wawancara. Kami menganggap 3 hari ini sebagai lanjutan 12 hari perang operasi ini dipimpin Mossad dari luar dan kami berhasil menggagalkannya. Kami gagalkan operasi itu dengan membunuh rakyat sendiri. Operasi Mossad itu menyebabkan banyak orang tewas. Sebagian besar dibunuh oleh pihak yang memang diperintahkan untuk menambah jumlah korban. Kenapa? Mereka memakai argumen sama seperti kita soal Hamas, bahwa Hamas ingin membunuh rakyatnya. Dengan begitu, mereka bisa menunjukkan ke dunia berapa banyak korban tewas. Presiden Trump menyatakan akan datang menyelamatkan jika terjadi pembunuhan. Ada ratusan video, mungkin ribuan, saya belum melihat ribuan, tapi benar-benar ada ratusan video di mana rakyat Iran mengatakan bahwa IRGC yang membunuh orang yang mereka cintai. Tidak ada yang menyalahkan Mossad. Tidak ada yang dia bunuh, dia akan datang untuk menyelamatkan. Dan kenapa? Dibunuh oleh elemen-elemen yang mendapat instruksi untuk meningkatkan jumlah kematian. Kenapa? Karena Presiden Trump bilang akan datang menyelamatkan jika terjadi pembunuhan. Karena itu, mereka meningkatkan jumlah kematian untuk menunjukkan adanya pembunuhan dan menariknya ke dalam perang. Itu adalah rencana Israel. Dia tidak memprovokasi atau menantang Presiden Trump. Mereka sangat ketakutan. Saya hanya ingin melihat seberapa parah mereka merendahkan diri di tanah, karena mereka tahu mereka tidak punya dukungan dari masyarakat. Segalanya berubah setelah apa yang mereka lakukan pada 8, 9, atau 10 Januari. Semuanya tidak akan sama lagi. Tidak ada contoh serupa dalam sejarah modern. Mungkin harus kembali ke era pembersihan Stalin dan Mao yang menindas rakyat mereka sendiri dengan brutal. Dalam skala sebesar ini, jelas di abad ini tidak ada yang mendekati kejadian seperti ini. Bahkan di Korea Utara yang kita ketahui pun tidak. Ya, Kim Jong-un mungkin sama jahatnya dengan mereka karena dia sangat mengontrol penduduknya dan di sana tidak ada internet. Rakyat Iran berbeda dengan rakyat Korea Utara. Mereka mengikuti perkembangan dunia, terdidik, liberal, kebarat-baratan, dan terpelajar. Karena itu rezim Islam tak mampu menahan mereka, sehingga mereka melakukan hal ini. Lihat itu, maksud saya benar-benar tak terbayangkan. Mereka tahu hari-hari mereka terhitung. Mereka hanya bertahan karena berpikir, mungkin saja entah bagaimana kami masih bisa mempertahankan kendali atas negara ini. Pemerintah menyebut mereka martir. Oh, baik sekali dari Anda. Kecuali mereka yang unsur-unsurnya berasal dari luar atau menerima instruksi dari luar. Jadi sekitar 2.500 sudah dikenal sebagai martir. Kamu dengar? Ada 2.500 orang dikenal sebagai martir, tapi jelas agen luar Mossad tidak disebut martir. Jadi itu adalah pengakuan bahwa mereka sendiri telah membunuh 2.500 orang mereka sendiri. Orang-orang ini menuduh Amerika membunuh Rene Good dan Alex Preti. Mereka benar-benar tak tahu malu. Para pembunuh massal dilindungi mereka.
Dan juga pemerintah sedang berusaha memperkenalkan rencana dan program untuk menjawab keluhan dan keberatan dari masyarakat. Barang ini sudah kami miliki selama 10 generasi. Mereka begitu brutal, sampai-sampai mereka bahkan pergi ke rumah sakit dan melihat orang-orang yang terluka akibat tembakan peluru. Mereka masuk rumah sakit dan menembak kepala korban di sana. Saya sudah lihat videonya, sangat brutal dan membuat saya trauma seumur hidup. Kamu bisa melihat semua video ini di Twitter tanpa sensor seperti di YouTube. Saya tak bisa menunjukkannya langsung, tapi lihat betapa jahatnya mereka. Saya sangat berharap Presiden Trump tidak mundur. Saya dengar United States Ship Abraham Lincoln sudah menjauh dari pantai Iran. Saya benar-benar berharap itu hanya mundur secara taktis. Saya benar-benar berharap itu hanya gertakan yang memang terkenal dilakukan oleh Donald Trump. Mungkin dia membiarkan rezim itu percaya. Kalian bisa keluar dari persembunyian, kami tidak akan menyerang. Mari buat kesepakatan lalu hancurkan mereka. Saya benar-benar berharap inilah yang terjadi karena Presiden Trump, seperti yang saya katakan, mungkin tidak akan berakhir di Gunung Rushmore, tapi dia pasti akan tercatat dalam buku sejarah Iran. Sebagai salah satu bapak pendiri, namanya akan selamanya terukir dalam sejarah Iran. Saya merasa Trump sangat ingin meninggalkan warisan. Tidak ada kesempatan lagi. Kita membahas Roosevelt dan warisannya dalam menyelamatkan peradaban Barat. Karena Perang Dunia Kedua Amerika yang awalnya hanya kekuatan regional, kini menjadi negara adidaya. Dan sekarang, sejak Perang Dunia Kedua Amerika, tidak pernah berhasil membangun negara baru dari awal. Setiap operasi perubahan rezim lainnya sebagian besar gagal, tapi yang satu ini tidak akan gagal, yang satu ini akan berhasil. Dulu saat Perang Dunia Kedua Italia, Jerman, dan Prancis ingin dibebaskan. Kini rakyat Iran juga menginginkan hal yang sama. Tidak perlu mengirim pasukan ke darat. Seperti yang saya katakan, saya tidak tahu dan hanya mengamati ini dengan seksama. Hati saya berdebar untuk rakyat Iran. Saya ingin melihat Iran bebas dan merdeka dengan bantuan Amerika Serikat. Saya sering mengejek Khamenei karena ucapannya aneh. Mungkin karena dia sadar waktunya tinggal sedikit dan tak banyak yang bisa dilakukan di bunkernya. Jadi bukan dia yang benar-benar berkicau. Jelas dia menyuruh orang lain untuk melakukannya. Mungkin saya sudah diperhatikan. Lihat ini. Saya menerima ancaman ini dari seseorang. Saya tidak tahu apakah dia orang Yaman atau Iran atau apapun. Seorang Muslim, lihat ini. Ayatollah Ali Husseini Khamenei telah mengeluarkan fatwa terhadap Haris Sultan dan musuh Islam lain yang dianggap bertanggung jawab atas kerusuhan di Iran. Saya berharap rakyat Iran mengakui jasa-jasa saya. Dan saya juga berharap ada jalan kecil yang dinamai sesuai nama saya. Al-Qatil berarti para pembunuh. Brigade Al-Qatil di bawah Panji Ansarullah akan menangkap kafir Haris Sultan dan membawanya ke Yaman. Oh, baiklah, di penjara seumur hidup. Oke, itu baik. Kamu tidak akan memenggal kepala saya. Pasukan komando kami telah berangkat dari Yaman ke pantai Melbourne untuk menangkap kafir Haris Sultan. Sampai jumpa segera kafir, Allahu Akbar. Lihat ini, mereka sampai membuat gambar AI pelabuhan Melbourne. Melbourne itu apa? Aku terlihat baik, kan? Tidak buruk. Padahal aku di penjara bawah tanah, dirantai, dan disetrum. Semoga aku bisa berakting seperti ini. Aku tidak berteriak seperti Khamenei, tolong lepaskan aku. Aku benar-benar berharap begitu, tapi aku tidak tahu. Pokoknya, itu tidak akan terjadi. Orang-orang desa ini tidak bisa melakukan apa-apa. Lihat, mereka tetap saja memberiku belatung. Tidak akan terjadi.